Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasika Zafira. Di sini saya akan menjelaskan pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri itu sendiri ada dua. Yang pertama itu ada pewarnaan Gram, lalu ada pewarnaan Gill-Nielsen. Yang pertama kali yang saya akan jelaskan itu pewarnaan Gram. Di sini pengertian pewarna Gram adalah metode yang digunakan untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, gram positif dan gram negatif, berdasarkan jenis kimia dan fisik dinding sel mereka. Lalu tujuan untuk pewarnaan gram ini itu sendiri untuk melihat bentuk, morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat bakteri terhadap pewarnaan gram. Lalu di sini ada alat. Alat yang kita perlukan yang pertama ada objek kelas, OC, pipet tetes, lampu Bunsen, di sini menggunakan spiritus, lalu ada rak preparat untuk mewarnai, lalu ada mikroskop. Bahan yang digunakan itu sendiri ada biakan bakteri, larutan air garam fisiologis, lalu ada set pewarnaan gram yang terdiri dari kristal violet, larutan lugol, lalu ada larutan aseton alkohol, lalu ada larutan safranin. Dan yang terakhir itu ada minyak imersi. Pertama, cara kerjanya kita harus membersihkan objek gelas dengan melewatkan di atas lampu Bunsen sebanyak 2-3 kali. Lalu diberi tanda dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca. Setelah itu, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah yang sudah kita buat. Lalu dengan OC, OC-nya pertama kali kita harus sterilkan di atas lampu Bunsen. Lalu didinginkan, lalu diambil bakterinya dari petri dish dan setelah bakterinya sudah diambil, taruh di objek glass dengan disuspensikan dengan air garam fisiologis. Setelah itu dengan gerakan melingkar secara hati-hati, lalu setelah itu kita keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca di atas lampu Bunsen. Setelah itu letakkan kaca di atas rak preparat. Selanjutnya kita lakukan pewarnaan. Yang pertama kita beri itu ada larutan kristal violet. Setelah itu kita diamkan selama 1-2 menit dan bilas dengan air atau aquades. Lalu setelah itu diteteskan larutan lugol dan dibiarkan selama 30 detik. Lalu setelah itu dibilas dengan air mengalir atau dengan aquades. Lalu setelah itu lunturkan preparat dengan alkohol sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Selanjutnya yang terakhir itu tetesi warna dengan larutan safranin dan biarkan selama 2 menit. Dan buang warnanya dan dibilas dengan air mengalir. Lalu preparat dikeringkan dengan diangin-anginkan. Dan setelah itu periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Jadi, untuk hasilnya itu ada bakteri gram positif dan juga gram negatif. Untuk bakteri gram positif, itu merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal, sehingga permeabilitas bakteri kurang dan menyebabkan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Dan sehingga bakteri itu akan sesudah pewarnaan akan menghasilkan warna ungu. Untuk bakteri gram negatif, itu merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, sehingga permeabilitas bakteri sangat besar dan menyebabkan kompleks kristal violet dapat keluar. Dan hasilnya sesudah pewarnaan bakteri akan berwarna merah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara pewarnaan bakteri tahan asam atau metode Gill-Nielsen. Jadi kegunaan pewarnaan tahan asam ini untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Dengan pewarnaan ini, bakteri tersebut akan berwarna merah, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Lalu tujuannya ini sendiri untuk melihat sifat asam dari bakteri. Untuk alat yang kita butuhkan itu sama, ada objek les, OC, pipet tetes, lampu Bunsen, preparat, dan mikroskop untuk melihat hasil pewarnaan. Bahan yang kita gunakan di sini menggunakan biakan bakteri sputum. Lalu di sini juga digunakan larutan air garam fisiologis dan set cat Gill-Nielsen. Set cat Gill-Nielsen ini terdiri dari alkohol fuchsin, fenol,
Lalu zat Zell-Nelson B terdiri dari HCl dan alkohol, lalu Zell-Nelson C terdiri dari metilen blue dan aqueous. Lalu yang terakhir itu ada minyak imersi. Cara kerjanya, yang pertama kita harus universal precaution dengan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Lalu yang pertama kita mengambil objek glass dengan disterilkan, dilewatkan di atas lampu bunsen, sama seperti cara sebelumnya, lalu diteteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Lalu dibuat preparat yang tipis dan rata dengan pertama-tama kita mengambil OC-nya dilewatkan di atas api, lalu didinginkan dan diambil sediaannya di petri dish dan ditaruh di objek glass. Lalu setelah itu preparat dikeringkan pada suhu kamar atau difiksasi menggunakan dengan dilewatkan di atas lampu bunsen. Setelah itu kaca atau objek glass ini diletakkan di atas rak preparat. Lalu dituangi larutan yang pertama, yaitu larutan carbon fusion sampai menutupi seluruh permukaan kaca atau objek glass. Lalu objek glass ini akan dilewatkan di atas api sampai warna tersebut mengeluarkan asap. Tetapi di sini cairan tersebut tidak boleh sampai mendidih. Ini diulangi sebanyak 3 kali dan dibiarkan atau didiamkan selama 5 menit. Lalu larutan pertama tersebut dibuang dan dibilas dengan air mengalir atau menggunakan aqueous. Selanjutnya diberi larutan alkohol untuk melunturkan zat warna sebelumnya sampai semua zat warna itu larut. Setelah itu bilas lagi dengan air mengalir. Lalu selanjutnya preparat dituangi larutan yang ketiga atau larutan metilen blue dan dibiarkan selama 30 detik. Dan setelah 30 detik, preparat tersebut dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan. Lalu selanjutnya step terakhir itu mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga perbesaran kuat, yaitu pembesaran 1000 kali. Di sini menggunakan minyak imersi. Jadi sekian dari penjelasan pewarnaan bakteri dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.